Laporan pengeboran harian. Sebuah rekor yang dibuat setiap hari dari operasi di rig pengeboran yang berfungsi. Secara tradisional telepon, faks, email, atau radio ke kantor perusahaan pengeboran dan mungkin operator setiap pagi. Bagaimana membaca laporan pengeboran harian? Laporan pemboran harian datang dalam berbagai variasi yang akan berubah tergantung pada jenis pemboran area operasi, jenis formasi, dan budaya perusahaan. DDR yang telah kami pilih untuk sumber daya ini menggabungkan aspek yang paling umum ditemukan dengan operasi pengeboran darat yang berbasis di AS dan mungkin tidak termasuk setiap titik data yang mungkin dilacak oleh operator. Laporan pengeboran harian juga dikenal sebagai laporan pagi karena diserahkan pagi-pagi sekali kepada teknisi di kantor pusat. Ini adalah ringkasan dari operasi hari sebelumnya yang biasanya dilakukan selama 24 jam dari jam 6 pagi sampai 6 pagi. Ini secara tradisional dipanggil atau dikirim lewat radio atau dikirim melalui faks atau email. Itulah sebabnya insinyur biasanya menjadi orang pertama yang datang ke kantor pusat untuk membuat kopi dan menerima laporan. Laporan tersebut membuat semua pihak akuntansi, investor dan manajemen tetap up to date tentang kemajuan sumur. Ini memungkinkan rekomendasi yang bermanfaat jika diperlukan dari kantor pusat. Operasi laporan pagi dapat untuk rig pengeboran, rig penyelesaian, rig workover, konstruksi lokasi atau produksi. Laporan pengeboran harian biasanya mencakup nomor AV, tanggal, nama sumur, luas dan lokasi, menurut garis lintang dan bujur, kabupaten dan negara bagian, sumur, nomor kontrol sumur api (UI), nama kontraktor rig dan rig nomor, tanggal rilis sput dan rig, cuaca dan suhu, kondisi jalan dan kondisi lubang, dan nama orang yang menyampaikan laporan. Laporan pengeboran harian biasanya akan mencakup bit yang digunakan, dengan ukuran dan nomor seri, kedalaman busing keli, elevasi tanah, kedalaman pengeboran, kemajuan kedalaman pengeboran, kedalaman air, kehilangan cairan pengeboran dan sirkulasi yang hilang, perkiraan biaya, biasanya dokumen terpisah, penangkapan ikan dan pelacakan samping, litologi insinyur lumpur dari formasi yang dibor dan hidrokarbon yang diamati, masalah pengeboran harian, tubular casing dan sambungan tubing dan footage run dan semen yang digunakan, vendor dan layanan mereka, hasil survei sumur bor, ringkasan pekerjaan dilakukan dan direncanakan. Ini adalah contoh dari Daily Drilling Report. Fungsi lumpur. 1. Mengangkat kuting ke permukaan, dipengaruhi. 2. Mendinginkan dan melumasi bit. 3. Memberi dinding lubang bor dengan mud cake. 4. Mengontrol tekanan formasi. PEM sama dengan 0,052 DEM-D. Di mana PEM sama dengan tekanan statik lumpur, Psi. DEM sama dengan densitas lumpur, PPG. D sama dengan kedalaman, Vt. 5. Menahan kuting dan material pemberat saat sirkulasi dihentikan. 6. Melepaskan pasir dan kuting di permukaan. 7. Menahan sebagian DP dan casing, efek buoyance. 8. Mengurangi efek negatif pada formasi. 9. Mendapatkan informasi, mud log sample log. 10. Media logging. Sifat-sifat lumpur. A. Berat jenis, density. Berat jenis sama dengan berat, volume. Dasar filosofi penggunaan berat jenis, densitas. Lumpur pemboran. BJ lebih besar dari lumpur akan masuk ke formasi. A. BJ lebih besar dari PEM formasi pecah fluida pemboran masuk formasi kolom lumpur kurang dari PEM kurang dari kick jika tak teratasi semburan liar, blowout. B. BJ kurang dari fluida formasi kick masuk lubang bor jika tidak teratasi semburan liar, blowout. Viskositas. Tahanan fluida terhadap aliran atau keengganan fluida untuk mengalir. Jenis viskositas. Thick mud, lumpur berviskositas tinggi, kental. Thin mud, lumpur berviskositas rendah, encer. Gel strength. Gel strength adalah kemampuan fluida pemboran membentuk gel atau padatan karena gaya tarik-menarik antara plat-plat kelai kalau didiamkan, kondisi statis. Dasar filosofi gel strength. Gel strength rendah akan mengakibatkan terendapkannya pasir kuting saat sirkulasi berhenti. Gel strength tinggi akan mempersukar usaha pompa untuk sirkulasi lagi.
Filtration loss. Filtration loss adalah kehilangan sebagian fasa cair, filtrat, lumpur ke dalam formasi permeable atau ke dalam formasi porous. Dasar filosofi filtration loss. Filtration loss terlalu tinggi akan buruk efeknya terhadap formasi, formation damage, maupun terhadap lumpurnya. Jenis lumpur. Berdasar bahan dasarnya. Water-based mudds lumpur dengan fasa cairnya adalah air dan dengan fasa padatan bentonite, freshwater, dan atapulgite, saltwater. Oil-based mud lumpur dengan fasa cairnya berupa oil baik itu crude oil atau diesel oil. Gaseous drilling fluids, lumpur yang menggunakan udara atau nitrogen bahkan campuran dengan air untuk fasa cairnya.